Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Wah gak kerasa ya udah hari Minggu aja nih. Siapa nih yang kangen sama Kak Sandrina sama Bang Rudolf? Pasti semuanya kangen ya. Kakak berharap adik-adik kabarnya semua baik dan sehat selalu serta dalam lindungan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita kembali lagi di pengajaran sekolah minggu. Tapi sebelum itu adik-adik kita semuanya ambil sikap saat teduh. Dan kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyanyikan lagu membuka Selamat Pagi Bapa dengan bersikap berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Oke adik-adik semuanya sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di dalam surga untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami sepanjang malam hingga pada pagi hari yang cerah ini. Kami masih bisa bangun dan beribadah sekolah minggu. Bapa yang baik, tolong berkati ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tolong berkati juga kakak guru sekolah minggu kami dan juga teman-teman kami yang sedang beribadah pada saat ini. Biarlah kami beribadah dengan sukacita, dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap untuk memuji melalui pujian, nyanyian, dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik kita akan mengangkat lagu pujian dari Terbit Matahari dan apa Bang satu lagi? Happy ya, tapi tunggu dulu, kita ajak dulu adik-adiknya untuk bangkit berdiri. Coba kita tes dulu ya. Laskar Kristus, siap. Sekali lagi coba. Sekali lagi ya Bang, masih pada baru bangun, Ya. mungkin lemas. Gimana ya. kalau loncat kita sama-sama ya? Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Laskar Kristus, siap. Sekali lagi dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Lagu kedua Happy Ayah. Happy ya ya ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Karolin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik. Wah, udah lama banget nih nggak ketemu sama Kak Olin. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat dan karunia yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, Engkau tahu kami rindu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa, firman-Mu dapat menjadi pelita di dalam hati kami. Ajarkan adik-adik kami untuk tetap mendengar firman-Mu dan melakukan firman di dalam segala perilakunya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu ini tanggal 14 Maret kita mau mendengarkan firman dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Yuk kita buka Alkitabnya. Di Matius 26 ayat 57 sampai 68. Kakak bacakan ya, adik-adik juga boleh minta bacakan kepada papa mamanya di rumah. Judulnya adalah Yesus di hadapan mahkamah agama. Kakak bacakan ya. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar tersebut berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang dari atas awan-awan di langit.
Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu bersaksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Nah, adik-adik, di sini kita bisa melihat Yesus di hadapan mahkamah agama. Saat itu, Yesus posisinya sedang diadili oleh banyak orang. Semua kerumunan orang itu memfitnah Yesus, menganggap Yesus itu adalah nabi palsu. Sehingga banyak sekali yang mengolok-olok dia, banyak sekali yang menghujat dia, meludahi dia tanpa satupun yang membela dia. Kita bisa bayangkan ya adik-adik, perasaan jika kita di posisi Yesus saat itu. Tidak ada pembelaan, tidak ada yang membela, tidak ada pengharapan sama sekali. Tapi satu-satunya harapan yang teguh adalah Tuhan Allah kita. Contohnya, pada saat ini nih adik-adik, kita sedang di masa pandemi. Masa pandemi ini adalah masa yang kesulitan. Papa ada yang kena pecat karena perusahaannya bangkrut, ada juga teman-teman yang tidak bisa sekolah, kemudian ada juga guru-guru yang kesulitan dalam mengajar karena tidak bisa bertemu dengan anak-anak murid. Sekarang siapa coba yang sedang rindu untuk bertemu kembali, bisa jalan-jalan kembali bersama papa, mama, ketemu teman-teman sekolah minggu? Coba tunjuk tangan. Ya, semua adik-adik pasti pengen banget beraktivitas kayak biasanya. Tapi satu-satunya pengharapan kita agar pandemi ini walaupun pandemi ini tetap berlanjut, satu-satunya pengharapan kita adalah kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kita bisa berdoa dan terus-menerus membaca firman. Karena kenapa? Firman itu adalah yang menguatkan kita adik-adik. Sebenarnya banyak banget nih kayak adik kakak di rumah, dia kesulitan dalam belajar online. Jadi adik kakak tuh dia berharap sekali untuk membeli HP baru. Begitu juga dengan teman kakak yang satu ini. Mau kakak panggilin gak? Tunggu sebentar ya. Nah adik-adik, sekarang sudah ada nih teman kakak yang satu ini, namanya Philip. Hai Philip, itu suaraku. Ya, ini Philip yang waktu itu kita temui saat Natal. Siapa yang sudah kenal dengan Philip ini? Philip adalah salah satu anak sekolah minggu di sektor GSG. Ada yang kenal? Philip sangat rindu untuk bisa bernyanyi bersama. Kemudian juga sekolah lagi, bener gak? Iya kak. Terus juga rindu untuk bisa jalan-jalan bersama papa mamanya. Tapi apa yang Philip lakukan? Dia berdoa kepada Tuhan. Berdoa dan membaca firman Tuhan. Adik-adik mau seperti Philip? Kita harus tetap berharap dan tetap berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini tetap cepat selesai ya adik-adik. Oke, sekian pembacaan firman dari Kakak Olin. Sampai bertemu minggu depan. Kita tutup Alkitabnya, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa, sebentar kami akan melanjutkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan melanjutkan untuk beraktivitas seperti biasanya di dalam hari-hari kami yang sangat berat ini ya Bapa. Kuatkan kami untuk tetap bisa beraktivitas dengan semestinya. Berikan kesehatan untuk kami agar kami tetap bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya ya Bapa, adik-adik tetap memiliki pengharapan yang teguh untuk menjalani hari-harinya ke depannya hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye.
Terima kasih untuk Kak Karolin yang telah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan yang Kak Karolin ajarkan dapat berguna bagi kehidupan adik-adik semuanya. Nah adik-adik, bagi adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan, dapat mengumpulkan persembahan di nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan juga adik-adik semua jangan lupa absen, tulis nama dan juga sektornya dan juga tulis di bawah ini ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, tapi sebelum itu kita angkat pujian, kita bernyanyi Tangaku na met-met. Oke, sekarang adik-adik semuanya persiapkan persembahannya, kita kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi. Tangaki dihomai. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Tangaku na met-met kule ona tu debata dai nangin alojai sayurupa kunamai tangaki dihomai dihomai. Oke, sampai di sini pengajaran sekolah minggu kita pada hari ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan Tetap jaga protokol 3M. ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.